Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropiah NIM 1912116 dari kelas PI 4A Universitas UIN SMA Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, pengertian administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ditinjau dari segi etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang merupakan dua kata, yaitu ed artinya ke atau kepada dan ministrer artinya melayani, membantu atau mengarahkan. Jadi, pengertian administrasi dari segi terminologi adalah keseluruhan proses yang mempergunakan dan mengikut sertakan semua sumber potensi yang tersedia yang sesuai baik personal maupun material dalam usaha untuk mencapai bersama suatu tujuan secara efektif dan efisien. Dan menurut Daryanto dalam bukunya yang berjudul Administrasi Pendidikan, tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Dan menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut pasal 140 ayat 1 RPP Bab 12/2005, tenaga pendidikan adalah yang mencakup pimpinan satuan pendidikan, pemilik satuan pendidikan non-formal, pengawas satuan pendidikan formal, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga lapangan pendidikan, tenaga administrasi psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan sekolah, dan sebutan lain untuk petugas sejenis yang bekerja pada satuan pendidikan. Dan menurut Wikipedia, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi, pengertian administrasi tenaga pendidik adalah keseluruhan proses yang mempergunakan dan mengikut sertakan semua sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai untuk membantu tenaga pendidik atau guru untuk mencapai pembelajaran pendidikan yang diinginkan. Sedangkan pengertian administrasi tenaga kependidikan adalah suatu proses yang mengikut sertakan semua sumber potensi yang ada untuk membantu tenaga kependidikan dalam kegiatan pembelajaran. Adapun yang kedua, tujuan administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, efisien dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua, efektif dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga, bermuara pada tujuan. Yang keempat, mendukung kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Adapun yang ketiga, ruang lingkup administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu tenaga pendidik. Adapun tugas tenaga pendidik yaitu yang pertama, guru yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, mendidik, membimbing, serta melatih peserta didik agar menjadi manusia yang berkualitas dan mengaktualisasikan potensi kemanusiaan secara optimum. Yang kedua, dosen bertugas mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, konselor bertugas memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Adapun yang keempat, pamong belajar bertugas untuk menyuruh pengajar, membimbing, melatih peserta didik, dan mengembangkan model pembelajaran
alat pembelajaran, dan mengelola pembelajaran pada jalur non-formal. Yang kelima, pamong bertugas membimbing dan melatih anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak, dan sejenisnya. Yang keenam, widya suara bertugas mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabatan atau pemerintah daerah. Yang ketujuh, tutor bertugas memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran mandiri atau dalam kelompok pada satuan pendidikan formal dan non-formal. Yang kedelapan, instruktur bertugas memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus atau pelatihan. Yang kesembilan, fasilitator bertugas memberikan pelayanan pembelajaran pada lembaga pendidikan dan pelatihan. Yang kesepuluh, pelatih bertugas memberikan pelatihan teknis olahraga pada kegiatan pelatihan pada pendidikan formal dan non-formal. Adapun yang kedua, tenaga kependidikan. Adapun tugasnya dan tanggung jawab tenaga pendidikan antara lain. Yang pertama, pengelola satuan pendidikan bertugas dan bertanggung jawab mengelola pada bagian pendidikan formal dan non-formal. Yang kedua, penilik bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada pendidikan non-formal. Adapun yang ketiga, pengawas bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada pendidikan dasar, menengah, dan anak usia dini jalur formal. Yang keempat, tenaga perpustakaan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan. Yang kelima, tenaga laboratorium bertugas dan bertanggung jawab membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum. Yang keenam, teknis sumber belajar bertugas mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran. Yang ketujuh, tenaga lapangan pendidikan bertugas dan bertanggung jawab melakukan pendataan, pemantauan, pembimbingan, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan non-formal. Tenaga administrasi bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan administrasi pendidikan. Yang kesembilan, psikolog bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan bantuan psikologis sampai pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini. Yang ke-10, pekerja sosial bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bantuan sosiologis pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini. Yang ke-11, terapis bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bantuan fisiologis kinesiologis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini. Yang ke-12, tenaga kebersihan sekolah bertugas memberikan layanan kebersihan lingkungan sekolah. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.